Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 266 ambil kesalahan. Orang tua itu gemetar, dan berkata dengan heran, "Berbohong padamu. Mengapa aku berbohong padamu? Tidak perlu berpura-pura, saya seorang dokter. Saya tahu apakah Anda sakit atau tidak." Lin Yu tersenyum dengan jijik, "Dan ketika saya keluar, saya tidak mengambil kotak obat secara khusus, Anda tidak bereaksi." Begitu lelaki tua itu masuk rumah sakit, Lin Yu menemukan bahwa dia punya masalah. Alasan mengapa dia sengaja keluar bersamanya adalah untuk melihat trik apa yang dia mainkan. "Dokter kecil, kamu benar-benar bercanda, kenapa aku orang tua selingkuh?" Dahi lelaki tua itu sudah berkeringat, dan nadanya sedikit bingung. "Aku juga bertanya-tanya, apa yang kau orang tua lakukan berbohong padaku?" Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh minat, "Apa batukmu baik-baik saja?" Orang tua itu sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia menoleh dan tiba-tiba berbalik dan berlari menuju pintu masuk gang. Saat dia berlari, dia berteriak, "Wan Sao, aku berbohong kepadamu orang yang kamu inginkan." 7 atau 8 laki-laki berkumpul di luar 2 gang, semuanya mengenakan pakaian olahraga hitam, dengan tulang pipi tinggi, mata tajam, dan kapalan tebal di ruas jari mereka. Rupanya semuanya telah mengalami kesulitan jangka panjang. Melatih pejuang. Pria lain berjas perak adalah Wan Xiaochuan. Mendengar teriakan lelaki tua itu, dia segera mencubit rokok di tangannya dan mengutuk, "Persetan, kamu tidak membiarkanmu membawanya ke sini. Berapa banyak saudara? Kejar aku." Setelah berbicara, dia memanggil beberapa pria berbaju hitam dan bergegas keluar, karena takut Lin Yu akan melarikan diri. Tetapi ketika mereka berlari ke gang di depan, mereka tercengang, karena Lin Yu berdiri di gang dengan baik dan tidak pernah pergi. "Oh, rumput saya." Wan Xiaochuan tiba-tiba terkejut. "Siapa aku?" Ternyata itu Wan Dayang. Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Kamu baru saja datang ke sini. Aku ingin pergi kepadamu untuk melunasi rekening." Terakhir kali seorang pria jangkung dan kuat membawa seseorang ke rumah sakit untuk membuat masalah dan Lu Xiaojin mengirim seseorang ke pabrik farmasi untuk membuat masalah. Keduanya ada hubungannya dengan Wan Xiaochuan. Lin Yu berpikir untuk menatap Wan Jia padanya. Dia tidak menyangka Wan Dasao. Dia datang ke pintu dengan patuh. "Mencari Lao Su untuk melunasi rekeningnya. Kebetulan aku ingin kamu melunasi rekening itu juga. Hari ini kita berdua akan menyelesaikan rekeningnya." Wan Xiaochuan mencibir, dan kemudian mengedipkan mata ke 7 pria berpakaian hitam di sampingnya, dan beberapa pria berpakaian hitam segera bergegas untuk mengelilingi Lin Yu. "He Jiarong, jangan salahkan Lao Su ketika kamu sampai ke Yin Chao Jifu, kamu semua sendirian." Wajah Wan Xiaochuan muram dan menakutkan, dan dia tersenyum muram, "Ku dengar istrimu cantik. Ada juga yang dari toko obatmu yang mengambil obatnya. Jangan khawatir, saya akan merawatnya untuk Anda di masa depan." Wan Xiaochuan berkata, menjilat bibirnya, matanya bersinar, seolah-olah dia telah melihat adegan dia berpelukan ke kiri dan ke kanan. "Kenapa, Tuan Muda Wan, mendengarkanmu akan membunuhku?" Lin Yu tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak menyangka Wan Jia akan melakukan serangan yang begitu kejam kali ini dan ingin bunuh diri. Tapi tidak apa-apa, dia tidak memiliki beban di dalam hatinya, dan dia tidak perlu berbelas kasihan ketika dia mulai berakting sebentar lagi. "Ini adalah akhir bagi mereka yang menentang Wan Jia kita." Wan Xiaochuan dengan dingin mendengus, "Aku telah memperingatkanmu sejak lama. Jika kamu melawan aku, kamu mencari kematian sendiri. Hari ini aku akan memenuhimu." Setelah berbicara, dia tidak memiliki pusing, dan mengedipkan mata pada beberapa pria berbaju hitam. Beberapa pria berpakaian hitam tidak mengatakan apa-apa,
tetapi tiba-tiba ada belati tajam di tangan mereka. Mungkin Lin Yu terlalu kurus dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi pria berwajah hitam yang memimpin hanya berkata dengan suara serius, "Anda datang ke sini dengan patuh, saya senang, jangan khawatir, Anda tidak akan merasakan sakit saat Anda menyimpannya." Dia berbicara dengan sedikit aksen Burma, dan matanya sekejam serigala lapar, penuh dengan pembunuhan, yang menunjukkan bahwa dia pernah melakukan bisnis semacam ini sebelumnya. Karena kamu sangat baik, maka dengan baik hati aku mengingatkanmu, kalian bertujuh akan keluar sekarang, dan masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yu mengangkat dadanya dan terlihat sangat acuh tak acuh, tetapi ada keagungan dalam kata-katanya. Penindasan. Engah. Wan Xiaochuan tidak bisa menahan tawa, memandang Lin Yu seolah-olah dia bodoh, dan mencibir, "He Jiarong, apa kau takut? Siapa yang membuatmu takut dengan mengatakan ini? Mereka semua uangku dari luar negeri. Pembunuh bayaran, hanya ada 100 orang hari ini, yang tidak cukup untuk mati." Pembunuhnya. Apakah semua pembunuhnya sangat lemah? Lin Yu melirik beberapa pria berbaju hitam dan mengerutkan kening. Dia mengatakan ini dengan sangat serius, tanpa emosi pribadi. Orang-orang ini melihat di matanya itu sangat lemah. "Persetan dengan ibumu, cari kematian." Pria berwajah hitam itu langsung marah dengan kata-kata Lin Yu, dan dia berteriak dengan marah, menendang kakinya, dan dengan cepat bergegas ke Lin Yu, lengannya miring ke arah tulang rusuk kiri Lin Yu dari bawah ke atas. Dia tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pisau ini. Kecepatannya aneh dan kekuatannya penuh. Setiap dia menekan kunci, sebelum target bisa bereaksi, waktu paruhnya hilang. Tanpa diduga, ketika ujung pisau di tangannya hendak menyentuh tubuh Lin Yu, tiba-tiba sebuah alat pengerik telinga besar mengipasi oleh suara angin. Ia hanya merasakan dengungan di telinganya, lalu tubuhnya terbang keluar dan memukulnya dengan keras. Dinding di sampingnya gelap di depannya, dan tiba-tiba kepala dan kakinya jatuh ke tanah, dan tidak ada suara. Wan Xiaochuan dan 6 pria berbaju hitam lainnya membuka mulut mereka karena terkejut ketika mereka melihat adegan ini, dan terkejut. Ini, apa yang sedang terjadi? Karena gerakan Lin Yu sangat cepat, mereka bahkan tidak melihat gerakan Lin Yu dengan jelas. Mereka hanya melihat kakak laki-laki mereka menikam mereka dengan pisau yang cepat dan kuat, melihat bahwa mereka akan mencapai target. Seluruh orang tiba-tiba terbang dan jatuh ke tanah. "Kamu tidak percaya kamu lemah." Lin Yu melirik pria berwajah hitam itu dengan ringan. "Pergi bersama dan bunuh Lao Su." Melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Lin Yu, Wan Xiaochuan tiba-tiba merasakan kepanikan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, berharap Lin Yu akan mati di depannya sekarang. 6 pria berbaju hitam yang tersisa tidak ragu sama sekali, mereka mengepalkan belati mereka, dan bergegas menuju Lin Yu, pisau di tangan mereka mengambil vitalitas tubuh Lin Yu. "Kalian sekalian, jangan mendengarkan nasihat dan meminta kesulitan." Lin Yu tidak bergerak. Dia menghela nafas pelan, dan kemudian tiba-tiba menembak. 1 orang dan 1 telinga menggaruk, cepat dan kasar. 6 pria berbaju hitam merasa seolah-olah mereka ditabrak mobil, dan mereka tidak dapat menemukan utara dalam sekejap. Berbaring di tanah. Wan Xiaochuan tiba-tiba bergidik ketika dia melihat pemandangan ini, kakinya lembut, dan dia duduk di tanah, menatap Lin Yu dengan wajah pucat, dengan ketakutan tak berujung di matanya. Setan. Anak ini pasti iblis. Dia bisa melihat gerakan Lin Yu dengan jelas kali ini, dan melihat Lin Yu berputar seperti angin puyuh, dan ketika dia mengangkat tangannya, 6 dari mereka segera jatuh ke tanah. "Tuan Muda Wan, semua orang yang kamu sewa telah jatuh. Jika kamu ingin membunuhku, kamu hanya bisa melakukannya sendiri sekarang." Lin Yu memandang Wan Xiaochuan sambil tersenyum, dan berjalan ke arahnya perlahan. "Kamu, jangan datang, aku akan memberitahumu." Wan Xiaochuan menginjak tanah dengan tangan dan kaki dan punggungnya, wajahnya menjadi hijau. Dalam kepanikan, tiba-tiba ia menyentuh benda keras di pinggangnya,
ia terkejut dan tersentuh dengan keras. Lalu ia tampak sangat gembira dan bangkit berdiri. Ia mengeluarkan benda keras itu di punggungnya. Ternyata itu pistol perak cerah. Kamu benar-benar berani bergerak lagi, aku akan menembak. Wan Xiaochuan memegang pistol itu erat-erat dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke Lin Yu, menekan pelatuknya. Lin Yu sedikit mengernyit saat melihat pistol di tangannya, dan segera berhenti, berpura-pura gugup, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan impulsif, jika kamu menembakku dan membunuhku, kamu tidak akan pernah ingin melarikan diri. Jangan khawatir, meskipun aku membunuhmu, ada banyak orang yang akan melakukan kejahatan untukku." Melihat ekspresi malu-malu di wajah Lin Yu, Wan Xiaochuan segera melepaskan hatinya. Dia segera santai, dan mencibir, "He Jiarong, aku benar-benar meremehkanmu terlalu banyak. Aku tidak menyangka kamu nak benar-benar ada dua kali. Sepertinya Anda pernah berlatih sebelumnya, tetapi seberapa cepat Anda tidak bisa secepat peluru, bukan? Tuan Muda Wan, jangan impulsif. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan," kata Lin Yu sambil tersenyum, "jika tidak, Anda akan menyesalinya." "Menyesal ibumu, kamu. Sekarang, segera, berlutut dan berikan Laozi 3 pukulan, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu seekor anjing." Wan Xiaochuan berkata dengan marah, matanya penuh kebencian. "Selama kamu memanggil ayahmu dan kakekmu, dan memberiku 3 bunyi bip secara bergantian, aku dapat mempertimbangkan untuk setuju denganmu." Lin Yu berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, "Persetan denganmu, aku akan membunuhmu." Setelah Wan Xiaochuan selesai berbicara, dia menekan pelatuknya dengan kuat, dan dengan ledakan yang keras, peluru itu ditembakkan dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung mengenai perut Lin Yu. Senyum kemenangan muncul di sudut mulut Lin Yu, dan dengan sedikit gerakan di bawah kakinya, dia muncul di depan Wan Xiaochuan pada detik berikutnya. Kamu. Wan Xiaochuan sangat ketakutan sehingga dia memandang Lin Yu seolah-olah dia telah melihat hantu. "Mayor Wan, sekarang sepertinya aku sedikit lebih cepat dari peluru, sayang sekali," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Aku membunuhmu." Wan Xiaochuan menjerit dengan sangat ngeri, dan kemudian bergerak untuk menarik pelatuknya, tetapi Lin Yu telah meraih tangan senjatanya, dan dia mematahkannya dengan kuat, hanya untuk mendengar 2 suara teredam dari Gaba pada saat yang bersamaan. Wan Xiaochuan tiba-tiba menjerit keras, dan melihat lengannya menekuk pada sudut yang sangat aneh. Ketika Lin Yu melepaskan, dia jatuh ke tanah, tampaknya pingsan karena kesakitan. "Bagaimana kamu bisa pingsan pada saat yang begitu indah?" Lin Yu menghela nafas, lalu membungkuk dan mencubitnya di titik Hegu. Wan Xiaochuan bangun dengan, "Oh," dan kemudian dia kesakitan. Sambil berteriak, dia berteriak, "Tolong! Tolong! Kedua tanganmu dianggap membayar kembali rekeningku. Selain itu, aku akan membantu Huang Haiping, yang dirawat oleh kakekmu, untuk meminta pertanggungjawaban. Karena kamu telah memperlakukan orang cacat, kamu harus bertanggung jawab atas mereka. Pada akhirnya, kamu baik-baik saja. Jangan tanya." Lin Yu mencibir. Dia telah mendengar tentang masalah ini, tingkat darah dingin keluarga Wan Siling jarang terjadi di dunia. Meskipun Lu Xiaojin telah melakukan banyak hal yang salah, itu tidak ada hubungannya dengan Huang Haiping. Ia adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk menemui dokter yang peduli dengan kehidupan manusia. Karena tulang punggung kakekmu rusak, kamu harus membayarnya kembali untuk kakekmu. Bukankah kamu mengaku sebagai anak berbakti? Lin Yu mencibir dan menendang tulang belakang Wan Xiaochuan tanpa ragu-ragu. Wan Xiaochuan mendengus, dan tiba-tiba kehilangan kesadaran di tubuh bagian bawahnya, dan celananya longgar. Lin Yu tidak memiliki simpati sedikit pun padanya. Bagaimanapun, dia masih menyelamatkan hidupnya. Jika dia digantikan olehnya, tidak akan mungkin dia pergi dari sini hidup-hidup. Pada saat ini,
Wan Siling sedang mengambil bahan obat di ruang tamu kediamannya, dan Wan Weiyun duduk di samping dan menonton TV dengan kaki terangkat. Kamu seharusnya tidak membiarkan Xiao Chuan pergi. Wan Siling menghela nafas dan berkata, anak ini tidak pernah melihat darah ketika dia masih kecil. Bagaimana jika dia jatuh ke dalam bayangan psikologis dan tidak bisa tidur nyenyak di masa depan? Latih dia, kata Wan Weiyun sambil tersenyum, anak ini terlalu manja sejak dia masih kecil, dan tidak akan butuh waktu lama baginya untuk melakukannya. Selain itu, dia tidak perlu melakukannya. Ketika mereka berdua berbicara, nada suara mereka begitu rileks, bagi mereka tampaknya membunuh Lin Yu sesederhana membunuh ayam. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.